Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan untuk kita semua, baik nikmat sehat jasmani maupun nikmat rohani yang perlu kita syukuri bersama. Karena dengan nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan tenang, dengan sabar, dan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ada amalan-amalan penting, yaitu yang bernama amalan sunnah yang sering dilakukan oleh manusia di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah amalan yang bernama makan sahur. Makan sahur itu adalah keberkahan. Maka janganlah kalian meninggalkan yang namanya makan sahur, walaupun hanya seteguk air minum. Karena Allah dan para malaikat mendoakan bagi orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu bersedekah. Sahabat Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis sahih, kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sedekah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, apalagi di bulan suci Ramadan. Nabi adalah manusia yang sering memberikan sedekah. Semakin menjadi-jadi sedekahnya ketika bulan suci Ramadan itu, apalagi ketika malaikat Jibril menemuinya setiap malam bulan suci Ramadan, dan malaikat Jibril sering bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan dengan kebaikan, laksana angin menghembus. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Yang ketiga, amalan yang tak kalah menariknya, yang tak kalah tinggi derajatnya, sahabat Abi, yaitu memberi makan pada orang-orang yang berpuasa. Ada ibu yang sedang haid, ada ibu yang menyusui, bahkan melahirkan, yang tidak kuat tentunya untuk berpuasa, boleh memberikan makanan terhadap orang-orang yang berpuasa. Itu sama pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Selain mendapatkan pahala lantaran berpuasa, memberikan sedekah berupa makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, juga itu bentuk amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Selain pahalanya, tali silaturahim senantiasa tetap terjalin antara sesama umat muslim, yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Karena itu adalah termasuk sosial yang paling tinggi yang harus kita terapkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah amalan yang paling utama,
sahabat Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an menjadi amalan yang paling utama saat Ramadan dan dianjurkan kita untuk menghatamkannya walaupun hanya 1 kali selama bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini memiliki kaitan sangat erat sekali dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang turun pada bulan suci Ramadan, yakni surat Al-Alaq. Sebab salah satu surat Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan ini bersama malaikat Jibril ya, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Allah yang sangat baik, yaitu tentang Iqra'ul Quran, tentang surat Al-Quran yang bernama Iqra. Hal ini sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat menceritakannya sebagai berikut. Malaikat Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan, tentunya menemui Nabi Muhammad SAW, dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sahabat Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang tidak kalah pentingnya yakni i'tikaf. Apa sih i'tikaf? I'tikaf adalah amalan sunnah yang seringkali identik dengan bulan suci Ramadan. Biasanya i'tikaf ini dilaksanakan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. I'tikaf merupakan istilah untuk umat Islam saat berdiam diri ya, di masjid ataupun di mushola untuk zikrullah, untuk tadarus Al-Quran, untuk berdoa. Selain itu tidak diperbolehkan melakukannya. Di masjid ataupun di mushola pada waktu sepertiga akhir bulan Ramadan, pahalanya subhanallah bagi siapa saja yang mengerjakan amalan itu sungguh tak terbatas pahalanya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istri-istrinya beliau iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kiranya cukup sekian materi hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Marilah kita amalkan yang 5 amalan tadi. Semoga bisa menambah wawasan kita, semoga menambah pahala pundi-pundi amal kita. Kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh